Pemenuhan gizi bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi hak anak Indonesia. Kampanye nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia diluncurkan untuk memastikan akses gizi seimbang untuk seluruh anak Indonesia. Lalu bagaimana? Badan Gizi Nasional memastikan bahwa program ini akan berjalan dengan lancar dan apa saja tantangan yang ditemui di saat di lapangan. Kita langsung akan berbincang dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. Prof, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Thelma. Bertemu lagi kita, Prof. Iya. Tapi kali ini kita nggak berdua ya, karena ada Iya. yang nemenin ternyata. Halo. Hadir Namanya anak siapa? Indonesia. Namanya siapa? Almira. Almira. Yang ini namanya? Kasim. Kasim. Anak Indonesia ya, Anak Prof ya? Indonesia. Oke, Prof, kita akan membahas nanti, kita akan cerita juga nanti sama Almira dan juga Kasim. Tapi sebelumnya kampanye nasional, Prof, kemarin yang diluncurkan, ini kan ada temanya, Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Apa esensi dan tujuan dari kampanye ini, Prof? Ya, seperti diketahui bahwa anak Indonesia ini banyak lahir dari keluarga yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Dan dari intervensi yang kita lakukan di lapangan, 60% dari mereka itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% dari mereka juga hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Dan oleh sebab itu Pak Presiden dengan pengalaman yang luas di lapangan ingin memastikan tidak ada anak yang kelaparan, tidak ada anak yang kekurangan gizi. Oleh sebab itu pemerintah hadir untuk memberikan hak kepada anak Indonesia untuk mendapatkan akses menu gizi seimbang sehingga tema kita adalah Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Oke. Prof, kan ada dua pesan yang disampaikan. Ada anak kenyang, anak siap belajar, dan juga gizi bukan bantuan. Ini adalah hak. Apa korelasi dari kedua pesan ini, Prof? Ya, penelitian menunjukkan ketika anak ke sekolah dalam keadaan perut kosong itu konsentrasi belajar kurang maksimal. Kemudian ketika anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, maka dia juga akan tumbuh tidak kuat dan tidak energik. Dan kita pastikan bahwa mereka akan mendapatkan menu dengan gizi seimbang agar tumbuh sehat kuat. Demikian. Oke, tadi seperti yang disampaikan bahwa program ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Lalu mengapa MBG ini dinilai penting, Prof, untuk kesiapan dari anak bangsa sebagai generasi muda? Ya, tentu saja karena mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang masih balita, mereka yang sekarang masih di sekolah PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian mereka akan menjadi generasi penerus kita dan menjadi tenaga kerja produktif. Hari ini lahir, 20 tahun kemudian dia menjadi tenaga kerja produktif kita. Kalau kita tidak siapkan dengan makan bergizi, dengan menu seimbang, kita khawatirkan mereka tumbuh dengan kondisi yang kurang maksimal sehingga kita khawatirkan mereka menjadi tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas dan tidak bisa bersaing dengan negara lain. Oleh sebab itu negara hadir untuk memenuhi hak anak Indonesia untuk makan bergizi. Oke, Agar mereka tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Sehat, kuat, cerdas. Kita coba ajak ngobrol ya, Prof ya. Ini udah menemani kita tadi kayaknya aduh ngomong apa ini gitu kan. Halo Almira, Kasim, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kenal gak ini siapa yang di sebelahnya? Pak Gaban. Pak Kaban. Pinter. Tadi katanya kenalnya sama namanya Pak Gizi ya. Pak Gizi. Oke, Almira boleh dong diceritain ini asalnya dari mana sih? Saya asal dari Garut. Umurnya berapa? 9 tahun. Sekolahnya? Di SD Kartika Siliwangi, Garut. Oke, nah Almira boleh diceritain dong gitu. Biasanya dapat makanan bergizi gratis di sekolah itu kayak gimana sih? Enak banget. Menunya kadang burger, kadang ayam kecap, kadang juga ada sayuran, sama ada apa ya? Apa yang paling disuka? Ayam kecap. Ayam kecap. Ayam kecap. Sayurnya? Sama apa? Sama apa? Sama buah-buahan. Buahan. Karena dia termasuk pemakan buah-buahan
Jadi banyak anak yang tidak suka buah ditampung sama Almira. Ini makanya kulitnya bagus karena makan gitu. sayur dan buah ya. Karena rajin makan sayur, buah, Dan buah, susu juga ya Pak iya. Dadan ya. Oke, Almira boleh diceritain juga gimana sih respon temen-temen nih di sekolah yang juga dapat MBG gitu? Dia seneng, semuanya seneng. Nah terus ada yang gak suka buah-buahannya, jadi kasih ke aku. Oh gitu. Bener ya berarti Pak Dadan ya. Cita-citanya apa sih cita-citanya? Guru atau jadi dokter? Mana yang lebih disuka, guru atau dokter? Guru aja deh. Oh guru aja. Memang guru pekerjaannya apa? Mengajarkan. Mengajar. Iya. Kalau dokter? Kalau dokter mengobati. Mengobati. Oke. Luar biasa. Kamu boleh jadi dua-duanya deh. Kalau bisa pilih dua kenapa satu gitu kan Pak. Pak Dadan kita ada lagi ini Kasim di sini ya. Kasim. Halo Kasim. Asalnya dari mana? Raja Ampat. Raja Ampat jauh ya Pak ya datang ke sini. Umurnya berapa Kasim? 10. Oke, Pak Dadan mungkin ada yang mau ditanyakan langsung nih sama Kasim terkait dengan MBG. Cita-citanya apa ke depan? Main bola. Main bola mirip Wih, siapa? keren. Mbappe. Mirip Mbappe ini karena wajahnya mirip Mbappe. Coba kalau Oh, dibuka. dibuka dulu ya? Mirip Mbappe. Makanannya suka apa? Sayur. Sayur. Kayak sayur apa? Kacang. Kacang. Iya. Oke, kamu suka nanam sayur nggak? Suka. Suka. Oke. Sayur apa membantu. biasanya yang ditanam, Kasim? Kangkung. Apalagi? Kacang. Terus Kacang. Oke, pinter. Jadi sekarang senang main bola? senang. Senang, oke. Suka masukin gol gak? Suka. Jadi mirip kayak Mbappe ya? Iya. Oke. Ini Keren pinter banget sekali. ya Pak ya. Iya. Kasim, kegiatannya apa sih Kasim kalau misalnya habis sekolah gitu? Kasim biasanya ngapain? Biasanya main bola dulu. Bantu orang tua angkat kayu. Terus apa? Ki pula, ki bapak bantu bapak kerja kopra. Oh, Kerja kopra. Kasim itu berapa bersaudara? Banyak 10. 10. Luar biasa. berarti Kasim ke berapa? Nomor 3. Oh nomor 3, oke. Kasim boleh dong diceritain tadi tentang respon teman-teman nih di Raja Ampat ketika dapet MBG itu gimana? Senang. Apalagi selain seneng mungkin makanannya habis gak ini? Habis. Habis, jadi happy ya dapet MBG ya? Iya. Oke, Pak Dadan mungkin harapannya Pak dan juga himbauannya kepada para generasi muda ya khususnya dengan menerima MBG ini seperti apa sih? Ya, kita harapkan mereka akan tumbuh dengan baik ya. Tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria karena gizi ini bagian yang penting untuk pertumbuhan anak-anak. Saya kira ketika mereka mendapat haknya, mendapat akses terhadap menu gizi seimbang, kita pastikan bahwa mereka akan tumbuh dengan baik dan mereka ini akan menjadi generasi penerus kita dan dengan kemampuan yang luar biasa dari dua anak ini, saya yakin 20 tahun kemudian cita-citanya akan tercapai bahkan melebihi. Apalagi ini Almira cantiknya minta ampun. Benar sekali. Mbappe gantengnya minta ampun ya kan. Jadi ini dua orang yang kelihatannya juga akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Amin. Berarti nanti kalau dapet sayur, susu itu semuanya harus dihabiskan ya? Oke siap. Prof, dari cerita Almira dan juga Kasim kita tahu bahwa MBG ini ternyata ada dampak positif, berdampak sangat besar bagi anak-anak Indonesia. Tentu ada tantangan yang dihadapi oleh Badan Gizi Nasional terutama tentang akses gizi seimbang. Lalu bagaimana prioritas dari BGN? Tapi kita akan bahas seusai jeda Prof. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia masih bersama dengan kami Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana yang ditemani juga oleh Almira dan juga Kasim. Prof, tadi kita sudah membahas dan juga sudah mendengarkan cerita dari Almira dan juga Kasim perihal bagaimana MBG ini didapatkan di sekolah, apa dampak yang didapatkan Prof. Tapi pasti ada tantangan mulai dari akses gizi seimbang. Kemudian prioritas BGN itu bagaimana Prof untuk akses agar gizi ini seimbang dan merata di seluruh Indonesia? Ya, yang pertama ketika awal-awal program ini berjalan, kita ingin memastikan bahwa program ini bisa berjalan, ya kan? Dengan geografi yang luas Indonesia, tantangan utamanya pertama kali adalah bagaimana kita mendistribusikan ini ke seluruh Indonesia.
Kemudian setelah berjalan roll out, kemudian gairah masyarakat tumbuh dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dan kemudian program ini menjadi masif. Tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kualitas layanan itu termasuk keamanan pangannya bisa kita jamin merata di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, sehingga penerima manfaat bisa mendapatkan makan bergizi dengan kualitas gizi yang baik dan juga tentu dengan keamanan yang tinggi. Itu tantangan yang berikutnya. Tantangan yang lebih besar ke depan ketika sekarang sudah ada 15.300-an satuan pelayanan pemenuhan gizi dan sudah melayani hampir 44,2 juta, yang akan menuju ke jumlah lebih besar lagi adalah pemenuhan rantai pasok. Karena yang makan itu adalah orangnya sama, tetapi yang kita berikan makanan kepada penerima manfaat itu adalah bukan makanan yang biasa mereka makan sehari-hari. Jarang anak bisa makan telur 2 kali seminggu dan kita sekarang berikan. Jarang anak bisa makan ayam sebulan sekali, kita berikan sekarang 2 kali seminggu. Jarang anak seperti contohnya di Sukabumi itu yang bisa makan daging sapi sebulan sekali, bahkan mungkin cuma 1 tahun sekali. Sekarang kita berikan minimal 1 minggu sekali. Dan itu kemudian akan menjadi tantangan tersendiri ketika rantai pasok akan menjadi hal yang harus kita perhatikan lebih seksama agar hak anak Indonesia ini bisa dapat untuk makan bergizi. Oke, Prof, ini kan Kasim dari Raja Ampat ya. Dari jauh banget ini Prof, kemudian bagaimana agar di daerah yang terluar terutama di 3T juga mendapatkan gizi yang sama? Ya, sekarang kita sudah identifikasi seluruh pelosok tanah air. Dan untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau lebih dari 30 menit dari daerah sekitarnya, kita dirikan apa yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah Terpencil. Dan kita sudah identifikasi ada kurang lebih 8.200 SPK daerah terpencil yang sekarang kita kerjasama erat dengan Satgas Pemda dan itu sudah diidentifikasi dan dalam proses pembangunan. Dan dalam waktu 2 bulan seluruh SPK terpencil akan selesai. Dan kita akan operasikan untuk melayani anak-anak di daerah-daerah terpencil sehingga tidak ada yang terlewat. Negara pastikan tidak ada hak anak Indonesia yang terlewatkan untuk mendapatkan makan bergizi. Oke, tapi mungkin mau tanya lagi sama Kasim. Kasim sebelum ada MBG, Kasim biasanya bawa sarapan dari rumah atau jajan di sekolah sih? Jajan di sekolah. Oh, jajan di sekolah. Jadi habis dapat MBG uangnya bisa ditabung? Bisa? Bisa. Oh, keren banget nih Pak. Almira gimana? Sebelum dapat makan dari sekolah, Almira biasanya bawa jajan dari rumah atau jajan di sekolah? Jajan di sekolah. Oh, jajan di sekolah. Berarti sekarang masih Jajannya juga apa? nggak? Jajannya apa? Jajannya kayak chicken katsu ada. Ada? Ada. Jajanan ada? Ada. Terus apa lagi? Ada juga es kepal. Es kepal. Kalau Es cilok ada kepal. cilok? Cilok di luar sekolah. Di luar sekolah. Lebih enakan mana? Ada jajan atau makan bergizi? Makan bergizi. Makan bergizi. Makan bergizi. Jadi pernah request gak kira-kira menunya? Pernah. Oh pernah. Apa? Spaghetti. Spaghetti. Dapat juga spaghetti akhirnya? Dapet. Oh dapat. Wah kalau Kasim gimana? Pernah nggak minta menu dari makan bergizinya? Pernah? Oh iya apa? Spaghetti. Oh spaghetti juga kayak favorit Pak. Kenapa minta spaghetti? Enak. Enak. Apa karena Mbappe makan spaghetti? Tahu nggak Mbappe makannya apa? Gak tahu. Nggak tahu. Kayak emang langsung jadi semangat ya Kasim ya habis dapet MBG biasanya langsung semangat gitu gak sih? Untuk mendengarkan Bu Guru gitu. Iya? Almira gimana? Iya sama. Oke. Coba 2 kali 5 berapa? 10. 10. 3 kali 5? 9. 3 kali 5? 15. 15. Pinter. Kasim? 2 tambah 1? 2 tambah 1? 3. 3. Ya. Pak saya juga deg-degan takut ditanyain loh. Takutnya giliran saya habis ini ya. Oke, ini tadi kan makanan yang disukai adalah spaghetti. Prof Dadan, spaghetti ini kita tahu bahwa kebanyakan juga makanan cepat saji. Tapi bagaimana BGN memastikan bahwa gizi di spaghetti ini akan juga didapatkan oleh anak-anak? Ya, secara prinsip Badan Gizi Nasional itu tidak menetapkan standar menu nasional.
tapi menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi 30% protein, 40% karbohidrat, 30% serat dan mineral. Nah, kemudian menunya disusun oleh para sarjana gizi atau yang berkaitan dengan keahlian gizi di SPPG masing-masing untuk memastikan bahwa menu yang dibuat itu adalah berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi basisnya adalah makanan segar yang berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Sehingga satu SPPG dengan SPPG lain bisa berbeda termasuk juga antar daerah. Karena kita betul-betul menghargai kearifan lokal, menjunjung tinggi diversifikasi pangan sehingga rantai pasok pun bisa dipasok oleh sumber daya lokal. Tetapi satu hari di dalam satu minggu itu SPPG bisa menerima request dari para penerima manfaat apa yang mereka suka. Contoh misalnya seperti tadi, tiba-tiba ingin spaghetti ya kita layani dengan hitungan gizi juga yang memenuhi syarat. Kemudian ada juga mungkin anak-anak di daerah itu melihat di TV sering ada burger, mereka ingin juga, maka kita beri kesempatan satu kali dalam seminggu untuk menu request itu. Ada juga requestnya tiba-tiba ingin nasi padang, kita kasihkan juga. Tapi pada intinya sih sebetulnya menu yang disajikan di setiap PPG itu adalah berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oke, ini kan Almira tadi asalnya dari Garut ya. Oke, dan Kasim asalnya dari Raja Ampat. Jauh-jauh datang ke Jakarta ya Pak Dadan ya untuk menceritakan bagaimana testimoni mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Tapi mau tanya dulu, ke Jakarta ini kemarin udah sempet jalan-jalan belum sih? Sudah. Sudah, kemana aja Almira? Ke mall. Ke mall terus? Ke Emang di Garut nggak ada mall? Ada. Ada, tapi kan vibes-nya berbeda Pak Dadan. Terus kemana lagi? kemana ya? Lupa lagi. Ke Monas gitu? Belum? Iya, ke Monas. Oh ke Monas juga, sama Kasim juga ke Monasnya? Aku gak ikut. Oh nggak ikut kenapa? Ke Garut dulu. Oh ke Garut dulu. Iya. Yaudah nanti minta Pak Dadan suruh nganter ke Monas ya. Oke, Kasim gimana? Jalan-jalannya udah kemana aja sih di Jakarta? Monas. Mm-mm. Terus ke apa? Kemana lagi? Lupa. Aduh lupa. Apa yang main-main itu apa yang main-main namanya? Time zone. Time zone. Oh time zone, berarti sama teman-teman lainnya. Di Raja Di sini Ampat ya? ada time zone nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi happy ya? Seneng ya Kasim ya di Jakarta ya? Ya, Seneng? senang. Oke, Almira happy? Happy. Happy, oke. Pak Dadan mungkin ada lagi yang harapan ataupun tantangan yang dialami oleh Badan Gizi Nasional terutama dalam penyaluran di sekolah sendiri, Pak Dadan. Ya begini karena kita sekarang baru bisa memenuhi 53% hak anak Indonesia untuk mendapatkan makan bergizi. Jadi masih ada 47% yang harus kita kejar di akhir tahun ini sehingga bisa semuanya menerima manfaat itu. Nah kemudian alhamdulillahnya karena partisipasi masyarakat sekarang cukup tinggi di dalam program makan bergizi ini, SPPG yang sudah berdiri sampai sekarang itu 100% adalah partisipasi masyarakat, kemitraan dari masyarakat, belum satupun gedung satuan pelayanan dibangun oleh dana pemerintah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada para mitra yang sudah menjadi pejuang merah putih dan membantu melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan hak kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makan bergizi. Dan saya kira tantangan berikutnya adalah bagaimana agar seluruh anak ini mendapatkan haknya itu dan termasuk juga kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi karena beberapa kejadian telah terjadi dan kita berusaha sekuat tenaga agar kejadian itu hilang dan anak-anak ini bisa tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria karena makanannya bergizi dan juga aman dikonsumsi. Oke, terima kasih banyak Profesor Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi kita berharap tentu ya bahwa nanti target dari SPPG yang akan dibangun, Prof, khususnya akan segera terwujud. Dan juga untuk Almira, Kasim, semoga cita-citanya terwujud. MBG-nya jangan lupa dihabisin ya sayurnya, Iya. susunya, buahnya buat Almira aja nggak apa-apa. Kelihatan kan dari jauh, Raja Ampat ternyata program sudah masuk di sana. Iya, benar Artinya sekali. hak anak Indonesia sudah didapatkan di sana dan Kasim terlihat menjanjikan untuk masa depan.
siapa tahu dia akan menjadi pemain bola terkenal dari Indonesia. Iya, masuk ke Piala Dunia ya Piala Pak ya. Dunia. Almira ini menjadi guru yang baik atau dokter yang baik. Wajahnya cantik sekali, kulitnya mulus, ya kan? Dan Berkat makan bisa- buah Pak tadi. Iya begitu, dan ini role model yang cukup bagus lah Oke. untuk anak-anak Indonesia. Mudah-mudahan mereka akan tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria dan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Amin. Terima kasih sekali lagi Prof Dadan, Almira, Kasim. Nanti kita main-main lagi ya. Ya. Semoga happy terus di Jakarta. Nanti balik harus semangat lagi sekolahnya. Oke? Oke. Pemirsa demikian, saya Elma Rusana pamit undur diri dan sampai jumpa. Makan bergizi hak anak Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.